Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gubuk Belajar. Di video kali ini kita akan membahas part 4 pembahasan soal TPM ASPD Kota Yogyakarta tahun 2020-2021 nomor 16 sampai nomor 20. Oke, seperti biasa supaya lebih semangat jangan lupa like, comment, subscribe dan bla bla bla. Oke, lanjut kita ke nomor 16 ya. Nomor 16. Nah, di sini ada pada hari Minggu Rista dan Nini pergi ke toko membeli masker dan hand sanitizer. Untuk keperluan keluarganya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Jumlah uang yang mereka bayar terlihat pada bukti pembayaran berikut. Nah, ini ada dua variabel, ada masker dan ada hand sanitizer. Masker saya misalkan M, hand sanitizer saya misalkan H. Ini berarti menggunakan eliminasi ya nanti. Ini berarti yang pertama punyanya si Rista 2M ditambah dengan 8H itu sama dengan 200. Di sini saya singkat ya, 200 artinya 200.000 teman-teman. Kemudian kalau Nini 3 dus masker berarti 3M ditambah dengan 6 hand sanitizer dia membayarnya 210. Oke, ini saya mau samakan koefisiennya M. Yang atas kita kalikan dengan 3, yang bawah kita kalikan dengan 2. Silahkan kalau misalkan kalian mau ngeliminasi H boleh juga. Oke, kemudian ini kita kalikan saja 2 dikali dengan 3 berarti 6M. Kemudian di sini 8 kali 3 berarti 24H. Gitu ya teman-teman. Terus habis itu sama dengan 600.000. Kemudian yang bawah 3 dikali dengan 2 berarti 6M. Kemudian ditambah 6 kali 2 berarti 12H sama dengan 420. Kemudian ini kita eliminasi. M-nya habis. 24 dikurangi dengan 12 maka 12H sama dengan 180. Maka H sama dengan 180 dibagi dengan 12 alias 15. Berarti harga satu hand sanitizer-nya 15. Artinya 15 di sini 15.000 ya teman-teman. Kemudian hanya sudah ketemu boleh kalian substitusikan di sini boleh, sini boleh, sini boleh. Yang paling enak mana gitu. Di sini saya menggunakan persamaan yang ini sajalah. 2M ditambah dengan 8H sama dengan 200. Oke, kemudian ini hanya kita substitusikan di sini ya teman-teman. Oke, kemudian di sini berarti 2M ditambah dengan 8 kali 15 sama dengan 200. Maka 2M ditambah 8 kali 15 itu berarti 120 sama dengan 200. 2M sama dengan, ini kita pindah, hijrah, saya mau nih plus tadi, min, 200 dikurangi dengan 120. Maka M sama dengan 80 dibagi dengan 2. Maka M-nya sama dengan 40. Maka harga satu kardus masker adalah 40.000. Yang ditanyakan adalah berapa harga 3 dus masker ditambah dengan 4 buah hand sanitizer. Maka ini 3 dikalikan masker regane 40.000 ditambah 4 kali 15. Berarti ini menjadi 120 ditambah dengan 60 alias 180. Artinya 180 di sini adalah 180.000 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, cendol dawet. Oke, lanjut. Sekarang kita ke nomor 17, teman-teman. Oke, nomor 17. Nah, nomor 17. Di sini ada soal tentang persamaan kuadrat. Oke. Ada E kuadrat ditambah dengan 2X ditambah dengan C sama dengan 0. Dengan diskriminannya adalah 64. Maka nilai akar-akar persamaan tersebut adalah
Intinya di sini kita cari C-nya dulu supaya persamaan kuadrat ini bisa kita faktorkan. Oke, diingat, ingat gitu ya. Ingat, bahwa diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Kodai ya, enggak mabur. Oke, kemudian di sini AA itu adalah koefisien dari X kuadrat ini. Berarti A-nya kalau nggak ada apa-apanya berarti 1. B-nya koefisiennya X berarti 2. C-nya konstantanya ya berarti C. Tinggal disubstitusikan, masukkan sini. Diskriminan D, berarti 64 sama dengan B kuadrat 2 kuadrat min 4 A-nya 1, C-nya C. Maka 64 sama dengan 4 dikurangi 4C. Ini tak pindah, 4C sama dengan 4. Ini tak pindah, berarti yang tadinya plus jadi minus. Min 64. Maka C sama dengan min 60 dibagi dengan 4. Hasilnya C-nya sama dengan negatif 15. Oh, berarti C-nya negatif 15. Nah, berarti persamaan kuadratnya bisa kita tulis menjadi X kuadrat ditambah dengan 2X dikurangi dengan 15 sama dengan 0. Ini tinggal kita faktorkan ya, teman-teman. Nah, difaktorkan. Cara memfaktorkannya adalah kalau misalkan koefisiennya masih 1, gampang ya, teman-teman. Berarti yang sini adalah X, sini X. Bilangan berapa? Kalau kita kalikan hasilnya min 15, kalau kita jumlah hasilnya 2. Iya, betul. 5 dan 3. Nah, karena supaya jadi plus 2, maka di sini plus, yang sini adalah min. Maka X-nya di sini menjadi negatif 5 atau X-nya sama dengan 3. X1-nya min 5, X2-nya adalah 3. Berarti jawabannya yang D, delta. Oke, paham ya teman-teman? Next, kita ke nomor 18. Oke, 18. Nah, di sini ada persamaan ya. Persamaan dari tinggi sebuah roket. Nah, tinggi sebuah roket adalah HT. Saya tulis lagi, HT sama dengan 50T dikurangi dengan 5T kuadrat. Tinggi maksimum yang dicapai roket. Nah, tinggi maksimum. Rumusnya tinggi maksimum roket dicapai 5 detik setelah roket ditembakkan. Oh, maksudnya dia waktunya berapa atau T-nya berapa ketika roketnya itu mengalami tinggi maksimum. Jadi diingat ya teman-teman, dalam fungsi itu ada ingat, ya ingat, ingat. Y atau fx boleh nanti. AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Ini adalah fungsi kuadrat ya. Nah, kalau kita gambar ini bentuknya adalah kurva, bisa kurva terbuka ke atas atau kurva terbuka ke bawah. Untuk mencari nilai puncaknya, X puncak, Y puncak itu sama dengan min B per 2A. Untuk yang Y puncaknya itu adalah D per min 4A. Untuk yang bagian depan ini biasa kita sebut dengan sumbu simetri. Kemudian yang ini adalah nilai maksimum atau boleh nilai minimum. Oke, pernyataan yang pertama benar atau salah ya? Kita cari. Nah, tinggi maksimum roket dicapai T. Nah, kalau misalkan di sini Y, di sini H, di sini X, di sini T, begitu ya. Tinggi maksimum roket dicapai 5 detik setelah roket. Nah, berarti kita cari T maksimumnya. T ketika H max.
Nah, gambarannya gini misal. Nah, misalkan ini ada roket, cus. Nah, kemudian gambarnya seperti ini ya teman-teman. Misal loh, ini misal. Nah, ini roketnya ditembakkan atau diluncurkan, seret. Nah, ini akan mengalami yang namanya titik maksimum. Nah, di sini adalah grafik untuk H-nya, yang di sini adalah grafik untuk T-nya. Nah, T-nya ini berapa saat roketnya berada pada ketinggian maksimum. Nah, itu kita menggunakan rumus T max. Nah, itu berarti yang depan ini ya. Min B per 2A. Berarti B-nya, ini A-nya berarti berapa teman-teman? A-nya berarti koefisiennya T kuadrat ya. A-nya min 5, B-nya itu adalah 50. Maka menjadi min 50 per 2 dikali dengan min 5. Berarti menjadi min 50 dibagi min 10, berarti 5. Nah, berarti pernyataan pertama benar ya. Berarti ketika T-nya 5, maka roket mengalami tinggi yang maksimum. Kemudian yang kedua, teman-teman. Tinggi roket ketika 3 detik adalah 105. Oke, tinggal dimasukkan aja. H3. H3 berarti kita substitusikan. Nah, rumusnya adalah 50T, berarti 50 kita ganti dengan 3, dikurangi 5 kali 3 kuadrat. 50 kali 3 itu 150, dikurangi 3 kuadrat itu 9 ya teman-teman. Nah, ini nilainya 9. Oke, kemudian 9 dikali dengan 5 itu berarti 45, maka 105 meter. Jadi pada saat detik ketiga dia 105 meter. Benar ya teman-teman. Kemudian tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum ini ada dua cara. Bisa kita menggunakan nilai maksimum ini D per min 4A, atau boleh karena T-nya sudah ketemu 5, di sini 5. Terus hanya berapa? Tinggal dimasukkan ke persamaan ini saja, fungsi ini. H5. Nah, begitu. 50 dikali 5 dikurangi 5 kali 5 kuadrat. 50 kali 5, 250. 5 kuadrat 25 kali 5, 125. Berarti 125 meter. Benar juga ya teman-teman. Berarti 1, 2, 3 benar karena nggak ada 4. Nah, 4-nya ini salah ya. Kita buktikan yang 4 salah. Kok bisa salah? Roket menyentuh tanah. Nah, roket menyentuh tanah itu berarti ketika ketinggiannya hanya sama dengan 0. Nah, 0. Hanya kita sama dengan 0, maka persamaannya menjadi 50T min 5T kuadrat sama dengan 0. Nah, ini boleh kita bagi dengan 5 semua, berarti menjadi 10T dikurangi dengan T kuadrat sama dengan 0. Nah, ini berarti T-nya boleh kita distribusikan ke depan, maka ini 10 dikurangi dengan T sama dengan 0. Nah, T-nya sama dengan 0 atau T-nya sama dengan 10. Jadi, roketnya akan menyentuh di tanah ketika T-nya 0 dan T-nya 10. Berarti yang keempat salah, memang benar salah. Atau kalau enggak yang nomor 4 ini tidak kita buktikan, enggak apa-apa ya teman-teman. Karena 1, 2, 3 yang benar cuma yang A. Oke, selanjutnya kita ke nomor 19. 19. Oke, 19. Nah, di sini ada sudut. Oke, yang dicari adalah berapakah besar sudut nilai A. Kita cari nilai A. Di sini yang jelas kita bisa mencari ini ya teman-teman. Yang sebelah sini dulu saja. Oke, yang sebelah sini. Ini sudutnya ini itu kan sehadap dengan yang sini. Berarti sama. Jadi ketika sini 43 derajat, maka sini 43 derajat.
Kemudian sudutnya yang sini itu sama dengan sudutnya ini. Karena itu saling bertolak belakang. Maka A ditambah dengan 43 sama dengan 114. A-nya sama dengan 114. Kita kurangi dengan 43, teman-teman. Berarti 71 derajat ya, teman-teman. Nah, berarti yang pernyataan 1 benar. Kemudian yang B. Yang B ini begini ya, teman-teman. Saya kasih hijau. Nah, di sini 114, pelurusnya 114, itu kan berarti 180 dikurangi dengan 114. Berarti besar sudut ini sama dengan 66 derajat ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ini 66 derajat, maka yang sini juga 66 derajat. Karena yang hijau ini sudutnya saling sehadap. Berarti pernyataan kedua salah, teman-teman. Oke, berarti 1, 2, berarti yang benar adalah 1, 3. Kita buktikan, teman-teman, kalau yang ketiga ini juga benar. A ditambah dengan B sama dengan A-nya tadi 71. Kita tambahkan dengan 66. Nah, ini berarti menjadi 130 derajat. Ya, betul. Begitu ya, teman-teman. Next, yang terakhir nomor 20. Oke. Oke, di sini terdapat apa ya? Diketahui ABCD adalah persegi dan BCFE itu adalah persegi panjang. Panjangnya AE ini adalah 12. AE-nya 12, kemudian EB-nya adalah 4. Nah, berapakah luas daerah yang diarsir? Nah, jadi nanti segini ini 16 ya, teman-teman. Nah, berarti ini 16. Nah, luas daerah yang diarsir, ini misalkan titik potongnya, saya misalkan antara diagonal AC dengan BD itu adalah titik O. Kemudian antara diagonal AF dengan ED itu saya misalkan P, begitu. Nah, kemudian di sini misalkan OPQ, ini Q. Nah, kita mencari tingginya segitiga AOD. Nah, ini berarti yang segini, teman-teman, itu setengahnya dari 16. Berarti ini adalah 8. Kok bisa? Karena ini perpotongan antara diagonal AC, DB. Nah, titik potongnya ini membagi dua bagian. Ini menjadi sama panjang. Jadi kalau misalkan dari sini sampai sini 16, maka separuhnya 8. Kemudian untuk yang segitiga APD berarti tingginya segini ya, teman-teman. Nah, ini perpotongan antara diagonal AF dengan ED. Nah, berarti segini 12, maka segini 6. Sini 6, sini 6. Paham ya? Oke, sekarang kita mencari luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir itu berarti sama dengan luasnya segitiga AOD. O-nya ini saya namai sendiri ya tadi, dikurangi dengan luas segitiganya APD. AOD dikurangi dengan APD. Oke, kemudian AOD-nya alasnya adalah 16 kali tingginya berarti yang ini ya, teman-teman, 8 bagi 2 dikurangi 16 kali tingginya APD-nya 6 dibagi dengan 2. Ini 2 clear. Ya, dihapus dulu nanti tidak keliru. Oh, hapus. Nah, mulut sama tulisan beda ya. Oke, kemudian ini kita sederhanakan. Ya, oke. Kita coret 1, 8, coret 1, 8. Maka hasilnya adalah 8 kali 8, 64 dikurangi dengan 48.
berarti menjadi 6 ya teman-teman, 16 cm per segi. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, itu dia pembahasan part keempat dari nomor 16 sampai nomor 20. Jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.